Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alul Furqon di acara ngobrol bareng Alul. Saatnya wong awam takon-takon. Nah, ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kedatangan tamu yang spesial juga nih dari Kesatuan Polri Brimob. Nah, ada Pak Bagus. Nah, selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Bang Arul. Ya, Pak Bagus, ini kita kan sebagai wong awam tidak tahu artinya Brimob dan apa itu Brimob dan tugasnya apa, itu tidak tahu Pak. Jadi sebagai orang awam tentunya kita takon-takon nih biar pada paham, teman-teman yang di rumah juga pengen paham. Pak Bagus ini jabatannya apa, terus Brimob itu apa? Selamat pagi semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya nama Bagus Hendro Eko Sutanto, untuk pangkat Bribka dan untuk kesatuan dari Brigade Mobil atau Brimob yang posisi kantornya ada di Pekalongan. Terus untuk jabatan saya masih anggota Kompi 2 Batalion B Pelopor. Jadi mungkin itu dulu perkenalannya, nanti ke belakangnya, nanti ke depannya kita bahas lebih lanjut. Wah, seru sekali ya, tentunya bakal seru nih. Karena kita juga penasaran nih, Brimob ini tugasnya apa sih Pak? Maksudnya beda nggak sama kesatuan yang lain? Terus gini aja dulu deh Pak, dari Kesatuan Polri itu ada berapa pembeda Kesatuan. atau kesatuan lah, biar kita Baik. paham. Di sini Bang Alul kami jelaskan, untuk satuan di Polri itu ada banyak ya. Yang pertama dari Sat Brimob itu sendiri. Oh, iya. Yang kedua ada Sat Intelkam, ada Satreskrim, ada Sat Narkoba, Sat Lantas, dan masih banyak yang lain. Jadi setiap satuan itu ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk saya ini di sini sebagai anggota Brimob, jadi lebih spesifik untuk menjelaskan satuan Brimob itu Iya, sendiri. iya, iya. Barangkali untuk menjelaskan satuan yang lain nanti kurang Oh iya. kurang pas, atau barangkali ada sedikit kekurangan. Jadi mending membahas yang satuan Brimob. Iya, kalau dibahas semua mungkin keburu maghrib Pak. Nah, nanti kita malah buka di sini. Iya. Ya gimana Pak tuh? Jadi untuk Brimob itu ada dua, yaitu dari Satuan Gegana dan Satuan Pelopor. Untuk Gegana itu ada One Terror, ada Jibom, ada KBR. Dan untuk Jibom itu tugasnya kalau di perkotaan atau di suatu tempat ada penemuan barang-barang yang dicurigai bahan peledak, itu nanti dari satuan daerah atau Polres itu minta bantuan untuk Jibom bertindak. Nggih. Untuk One Terror mungkin ancaman-ancaman teroris itu dari Satuan Gegana. Jadi lebih spesifiknya Satuan Gegana itu pertempuran dalam kota. Untuk Pelopor itu pertempuran di hutan. Oh, duta. Pertemuan di hutan itu kayak yang lagi viral sekarang itu seperti KKB di Papua. Iya, iya. Itu dari Satuan Brimob itu mengirimkan bantuan ke Polda Papua. Di sana nanti kita bersinergi dengan TNI untuk bikin Papua itu kondusif. Oh, Nggih. Mungkin itu Bang Alun. luar biasa, itu pengetahuan hal yang baru ini Iya. untuk saya orang awam dan teman-teman juga yang di rumah yang menonton juga kayaknya pengetahuan baru. Dari beberapa kesatuan itu ya Pak. Di kita sendiri kalangan apa Pak? Kesatuan apa Pak? Misalkan di desa ataupun kayak Oh. Ya, jadi gini, kalau Brimob itu posisinya ada di Karisidenan Bang Alun. Karisidenan. Nggih, jadi ada, kalau di Jawa Tengah sendiri itu ada di Pekalongan, di Banyumas, Pati, Semarang. Oh. Jadi untuk kantornya di Pekalongan itu membawahi dari Polres Batang, Polres Kabupaten Pekalongan, Polres Kota Pekalongan, Polres Tegal, Pemalang, Slawi, dan Brebes. Jadi untuk lingkup kantor yang di Pekalongan itu membawahi 7 kabupaten kota.
Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Seumpama di luar Jawa ada yang sampai tawuran, tapi tawuran yang berintensitas tinggi, kita diperbantukan ke sana. Pendidikan apa ya? Kalau ini sih Pak, pendidikannya polisi dinas umum sama Brimob itu sama apa beda Pak? Kalau polisi dinas umum sama Brimob itu pendidikannya, kalau dinas umum itu pendidikannya ada di Polda masing-masing, Mas. Oh. Jadi untuk Polda Jawa Tengah itu ada di Purwokerto, namanya SPN Purwokerto, Sekolah Polisi Negara di Purwokerto. Kalau untuk Brimob itu pendidikannya satu Indonesia, ada di Watu Kose, namanya Pusdik Brimob. Jadi pendidikannya tidak jadi satu antara polisi dinas umum dengan Brimob. Oh, nah gini Pak, kalau gajinya nih Pak, sama apa beda, apa sesuai pangkat atau apa Pak? Kalau gaji itu sama Pak. Kalau gaji itu dilihatnya dari golongan. Oh, dari golongan. Dari golongan, dari pangkat. Terus antara dinas umum sama Brimob itu sama. Oh, ya. Terus dari segi penampilan atau peraturan Pak, kadang kan saya lihat kalau dari polisi dinas umum gitu Pak, kadang rapi gitu. Kalau dari Brimob itu kadang ada yang panjang rambutnya gitu. Apa tidak ada peraturannya di Brimob atau memang itu sengaja buat intelijen atau gimana Pak? Baik. Jadi gini Bang Alul, kalau untuk Brimob itu malah justru hampir setiap minggu itu ada pemeriksaan sikap tampang. Pemeriksaan sikap tampang itu dari mulai rambut, jenggot, itu ada aturannya sendiri-sendiri. Bahkan rambut itu kalau kita sebut ada yang modelnya 012. Oh, 012. Jadi di samping dan di belakang itu kosong. Nanti tambah ke atas 1 cm dan makin atas 2 cm. Kita sebut 012. Bukan 212 Pak. Bukan, kalau 212 itu Wiro Sableng. Jadi untuk masalah peraturan itu di Brimob itu kalau sikap tampang itu setiap Senin. Terus untuk administrasi kayak KTA, SIM juga disertakan. Terus untuk yang barangkali Bang Alul ada lihat Brimob yang rambutnya panjang, mungkin seperti saya lah. Itu berarti ada di fungsi intelijen. Oh, iya. Jadi tugasnya itu untuk mencari informasi di wilayahnya. Nanti informasi tersebut kita laporkan atau kita soundingkan ke pimpinan. Jadi untuk bahan pertimbangan pimpinan sebagai untuk pengarahan pasukan. Jadi sumpama ini kita bikin contoh tanggal sekian mau ada demo. Nanti kita selidiki korlapnya siapa, kita datangi, kita ajak bicara, kita galang. Mudah-mudahan aksi tersebut bisa dibatalkan. Tapi kalau nggak dibatalkan, ya setidaknya kita bisa komunikasi sama korlapnya. Nanti yang mau ikut demo berapa orang, titik kumpul di mana, aksinya nanti di mana, kita nanti laporkan ke pimpinan. Jadi nanti pimpinan bisa ambil kebijakan, bisa ambil tindakan. Oh nanti gerakannya seperti ini, nanti pasukan standby di sini, jadi bisa sesuai dengan SOP. Oh, ya saya juga ada pandangan nih Pak. Tadi Pak Bagus bilang katanya Brimob itu tugasnya kalau di intensitas tinggi. Nah, di kejahatan intensitas tinggi itu termasuknya apa saja sih Pak? Kalau kejahatan intensitas tinggi, kejahatan yang terorganisir. Jadi seperti teroris itu kan sudah terorganisir. Kita mau meledakkan di mana itu sudah tersetting. Terus di samping itu juga ada pengerahan massa seperti demo itu kan ada lintas ganti PH. PH itu penanganan unjuk rasa itu dari Korbrimob. Dari Brimob nanti sampai masa itu benar-benar membubarkan diri. Kalau itu sih Pak kayak bandar togel ataupun narkoba itu masuk ke dalam Brimob apa? Tuh. Kalau untuk narkoba
Kalau untuk narkoba itu ada satuannya sendiri nanti dari Sat Narkoba. Oh, iya. Jadi nanti satuan narkoba itu ada yang kalau ada peredaran narkoba di wilayahnya itu yang menangani dari Sat Narkoba. Bukan dari Bukan. Ya, namanya wong awam. Pak. Nggih, enggak Iya, apa-apa, enggak apa-apa. Jadi gini Bang Alul. Ya kami himbau untuk masyarakat barangkali melihat peredaran narkoba di lingkungannya untuk tidak segan-seganlah melaporkan ke kantor polisi terdekat. Jadi kita dari pihak polisi juga bersinergi dengan masyarakat, saling membantu. Kalau kita harus sendirian tanpa bantuan dari masyarakat, kita juga kesulitan. Iya sih benar. Kita memang satu komunikasi, satu sinergi lah ya Pak ya. Antara rakyat juga harus, kalau memang ada tindak kejahatan ya tinggal laporkan. Betul. Kadang kita sendiri kadang ada Pak ya. Ada tindak kejahatan, maling motor dan sebagainya, hakim sendiri gitu kan. Kadang gitu. Iya, itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Bukan kayak pegadaian tanpa Pak. masalah. Iya. Dari Pak Bagus sendiri nih Pak. Ini kan udah berapa tahun Pak jadi Brimob? Semenjak 2006 berarti hampir 18 tahun. Oh, 18 tahun. Pasti ada dong pengalaman gitu. Pengalaman tersendiri Pak Bagus dalam menghadapi situasi penyergapan atau pas saat bertugas lah. Kalau untuk tugas BKO itu dulu pernah di Polda Lampung sama Kalimantan Tengah. Kalau dulu di Kalimantan itu cerita sedikit nggak apa-apa? Boleh. Panjang juga apa-apa. Jadi kalau di Kalimantan itu dulu pemilihan bupati, tapi di sana sampai salah satu pihak ada yang kurang dengan hasilnya, jadi sampai membakar kantor bupati. Jadi permintaan bantuan dari Polda Jateng, kami berangkat ke sana 200 personil. Di sana kita itu membackup Polda Kalimantan untuk pengamanan di sekitar area kantor bupati. Terus yang kedua di Polda Lampung. Jadi di sana itu kita sebenarnya nggak ada persiapan sama sekali Bang Alun. Kita lagi ada latihan di Satbrimob Polda Jateng di Semarang. Ternyata ada PLB. PLB itu panggilan luar biasa. Jadi dari Polda Lampung itu meminta bantuan kepada Polda Jateng. Akhirnya dari Satbrimob Polda Jateng itu mengirimkan 600 personil. Di sana itu ternyata terjadi suatu perselisihan antara transmigran dari Bali, kalau di sana namanya Bali Nuraga, sama penduduk pribumi sana Lampung. Jadi ceritanya perempuan pribumi lewat di salah satu perkampungan transmigran Bali, ya anak muda ya Bang Alul. Lagi lewat digodain jatuh. Jadi si anak perempuannya itu cerita sama saudaranya, sama kakaknya, nggak pada terima. Akhirnya nyerang ke perkampungan Bali Nuraga, perkampungan Bali. Di sana itu hampir semua perkampungan Bali itu rumahnya dibakar sama warga Lampung. Kita di sana yang rumah yang selamat itu, jadi rumah yang di depannya itu ada sajadah. Di sana itu rumah ditempel sajadah, berarti dia ngapunten, ini bukan masalah menyinggung masalah agama nih. Ini cerita yang pengalaman. Di sana kalau rumah yang depannya ada sajadah itu nggak dibakar, berarti dia bukan masyarakat Bali. Iya. Lah pengalaman yang itu pas malam-malamnya itu kan piket itu bergiliran. Hari ini siapa, malam siapa. Lah siangnya itu kan kita habis patroli, habis membersihkan puing-puing bekas bakaran itu, kita membantu masyarakat untuk merapikan. Ya kita manusia kan pasti ada capeknya Bang. Kita malam-malam itu piket bergantian. Istirahat berapa orang, yang standby ongkol berapa orang. Lah yang pas istirahat itu ada salah satu orang itu mungkin saking capeknya. Jadi ketiduran sampai ngorok itu bahasa itunya apa itu Bang Alun?
ngorok. Apa? Ngorok. Mendengur. Mendengur. Iya. Nggak mungkin. Mendengur. Itu kan kalau di kampung Bali Nuraga itu kan kayak kalau kita di kampung Jawa, kampung Sunda itu kan memelihara ayam. Iya. Kalau di sana itu memeliharanya babi. Oh iya. Jadi ada salah satu anggota yang mendengur itu babi malah pada mendekat. Nah, kenapa, Pak? Ya mungkin itu dikira temennya sendiri karena babi kan sama. Oh, iya. Iya. Mendengkuri. Betul. Ya alhamdulillah di sana berapa minggu situasi kondusif. Luar biasa. Ada pengalaman lain, Pak, selain itu? Ada waktu itu kita dimintain bantuan sama Resmo Pekalongan Kota. Jadi ada surat pencurian dengan pemberatan, yaitu kerugiannya sampai 1 M lebih lah. Itu berlian. Pelakunya itu dari kita dimintain bantuan, akhirnya kita ke sana. Kita di sana itu sudah ketangkep 1 orang, yang satu melakukan perlawanan dan mau melarikan diri, akhirnya kita lakukan tindakan tegas. Lah yang terakhir kita cek ternyata posisinya ada di daerah Indramayu. Kita ke sana sampai 6 mobil atau 7 mobil waktu itu, Bang Alul. Di sana itu ternyata masyarakatnya itu kalau si tersangka itu habis melakukan pencurian, Ya. di sana itu masyarakatnya dibagi, dikasih itu. Jadi kami dari keamanan ke sana, masyarakat mau menolak dengan kehadiran kita. Ya, tapi alhamdulillah dengan kita melakukan pendekatan dengan masyarakat, si tersangka bisa tertangkap. Mungkin tersangka itu membagikan itu kepada rakyat tertentu lah ya, Pak. Soalnya nggak semua mungkin, Pak. Kan masyarakat itu mungkin nggak semua terlibat itu. Mungkin beberapa biar memanipulasi biar nggak kelihatan. Betul. Sindikat itunya lah. Ya. Seru juga ya pengalaman. Nah, ini Pak, beberapa bulan yang lalu apa tahun kemarin, Pak, kita tahu sendiri pakaian, Pak ya. Di dalam pakaian sendiri, sebelum kita pengen tahu pakaian Brimob itu ada beberapa warna, saya pengen tahu pendapatnya Pak Bagus sendiri, Pak. Beberapa tahun kemarin atau bulan yang lalu ya, saya lupa, itu satpam persis sekali pakaiannya kayak polisi. Iya. Dari sudut pandang Bapak sendiri, ngerasa disamakan apa gimana, Pak? Jadi gini, Bang Alun. Kalau security atau satpam itu warnanya, seragamnya hampir sama dengan polisi. Iya. Waktu itu kan Kapolrinya kan Pak Jenderal Idham Aziz. Waktu itu memang dibikin seolah-olah polisi itu ada di mana-mana. Karena dengan keterbatasan anggota, jadi satpam kan hampir sama dengan polisi, itu masalah keamanan. Jadi satpam itu di pakaiannya hampir disamakan dengan polisi. Jadi seolah-olah masyarakat itu, di sana ada polisi, di mana-mana itu ada polisi gitu. Dan untuk seragam dari Brimob itu ada banyak. Kalau dari PDL-nya itu ada yang warnanya coklat seperti polisi dinas umum, terus ada yang warnanya hitam, ada yang warna hijau, dan ada yang doreng. Kalau sekarang itu kalau coklat itu dipakai hari Senin sampai hari Kamis. Kalau hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu pakainya hitam. Pakai hitam. Kalau pakai hijau itu kalau kita melakukan latihan. Kalau latihan penembakan atau latihan apa, itu biar kita itu nggak sungkan untuk kotor-kotoran lah. Kalau pakai pakaian coklat kan mungkin kalau kotor kan agak risih. Kalau pakai hijau kan bisa lepas. Kalau mau kotor mau apa, oke lah. Dan untuk yang terakhir kalau pakaian doreng itu untuk hari-hari kebesaran. Kalau HUT Brimob itu 14 November itu biasanya pakai pakaian doreng kebesaran. Ya, berarti ada maksud tertentu ya, Pak ya. Betul. Pakaian itu. Ini sebelum kita melanjutkan, ini ada temen nih, ada yang mau kesini katanya, tapi dari tadi nggak kesini.
Mana Nanti itu gitu. temannya? Nggak tahu ada teman mau ke sini. Ya. Dari ini sendiri Pak, polisi itu berarti kan relasinya banyak Pak. Relasinya banyak berarti memang selalu bersahabat dong Pak dalam masyarakat. Selalu ini nggak Pak ada pengalaman dari masyarakat, selalu respect kah masyarakat tentang polisi. Kadang kan kita stigmanya kadang ya kita tidak mungkir ya, kadang ada yang apalagi kalau sering tilang biasa paling dendam temen deh Pak. Tapi untuk mengantisipasi itu sendiri teknik apa sih buat lebih bermasyarakat itu Pak? Ya memang seperti ini Bang Alun. Jadi kita pernah memang ada ada pengalaman ya. Waktu itu kita hari Sabtu itu kan melaksanakan patroli. Oh iya. Kita patroli di toko mas, terus di gereja, di masjid, di mana lah. Itu ada salah satu toko mas, ya nggak bisa saya sebutkan ya. Kita datang, nggak ditemuin, dicuekin. Lah kita kan, kok ini semakin lama kok nggak ada apa. Akhirnya kita temuin yang punya pemilik toko masnya. Jadi ternyata dari pemilik toko emas itu beranggapan kalau polisi datang itu ujung-ujungnya uang. Oh iya. Jadi kita jelaskan dengan bahwa polisi kita itu datang itu untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif. Masalah uang, masalah rezeki itu udah Allah yang ngatur. Betul. Kita di sini itu cuman minta ini tanda tangan, kita kedatangan ke sini itu cuman untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Betul. Kalau uang itu tiap bulan kita gaji sudah dapat. Jelas ya. Ya alhamdulillah pemerintah sudah memikirkan kita lah. Jadi kita nggak patroli kemana kita minta uang itu udah salah kaprah, itu udah anggapan yang salah. Iya. Kadang yang sering ditilang ya itu salah sendiri ya Pak ya. Ya itu berarti memang masyarakat kita yang Kenapa dia yang dendam kurang sadar. Ini ngapunten bagi masyarakat lah. Kalau memang kelengkapannya sudah komplit, nggak mungkin dari lantas itu mau menilang. Nah ini Pak nih teman saya. Aduh ini kok kayak ninja ini. Pain. Astagfirullah. Mau apa? Katanya mau nanya ke ini. Ngomong mau nanya apa sih? Coba sini. Nanya apa? Ngomong. Loh. Itu kenapa itu mulutnya? Ngapain sih? Itu apa itu? Oh, pertanyaan Pak, ditulis Pak. Ternyata iya. dia selain puasa Ramadan, puasa bicara Pak. Udah sana nanti nontonnya di YouTube ya, biar tahu jawabannya. Jangan lupa di YouTube-nya apa namanya Bang Alul? Iya, di channel Wong Brebes TV Online Pak. Iya. Ini nanyanya gimana caranya jadi Brimob. Wah, berarti dia pengen banget nih Pak. Jadi Brimob. Syaratnya apa sih Pak? Pertanyaan yang cukup bagus ya. Bagaimana caranya jadi anggota Polri atau Brimob? Ya. Yang pertama harus si anak tersebut warga negara Indonesia. Terus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. Karena agama di Indonesia kan nggak cuma satu. Oh iya. Terus yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Yang paling penting itu sih. Yang paling penting kalau masalah nilai rata-rata nanti SMA-nya berapa, terus yang terakhir ada lagi masalah tinggi badan. Tinggi badannya nanti kan ditentukan untuk pria itu berapa, untuk perempuan itu berapa. Sebutin aja Pak, pria minimal berapa Pak? 162 Perempuan 162, kalau perempuan 150, kalau enggak 155. Oh ya. Barangkali teman-teman yang nonton pengen itu. Yeah. Ya mungkin yang nonton ya, kalau saya kayaknya udah nggak mungkin karena di bawah itu. Bisa nanti pakai batu di bawahnya. Ya, selain itu Pak, selain tinggi badan syaratnya. Mungkin itu sih yang penting itu. Kalau itu sih di warga negara, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tinggi badan, sama ya minimal lulusan SMA sederajat. Iya.
Ya itu saja mungkin Pak, ini udah sangat panjang. Oke. Mungkin terakhir Pak dari Pak Bagus ada yang mau disampaikan statement terakhir Pak. Oke. Jadi ini mungkin statement sekaligus pesan ya. Iya. Di bulan suci Ramadan ini ya mudah-mudahan untuk remaja-remaja lah kurangi atau hindari yang sekarang lagi viral itu perang sarung. Oh iya. Jadi perang sarung itu nggak ada untungnya lah bagi kita, untungnya sebagai pelaku yang nggak ada, sebagai korban yang nggak ada. Kalau korban kita yang kena tusuk atau kita apa, kita yang rugi. Kalau sebagai tersangka atau pelaku kita yang melakukan, ya kita nanti ditahan, kita nggak ada untungnya lagi. Yaitu untuk orang tua juga, kalau sekiranya udah jam 9 atau jam 10 malam anaknya belum pulang, ya segera dicarilah atau dihubungi biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus untuk masyarakat yang sebentar lagi mau melakukan mudik, ya hindari tempat-tempat atau jalan yang biasanya macet. Terus untuk yang pesepeda motor yang akan yang akan mudik, ya berhati-hati, jangan kebut-kebutan, keluarga yang di rumah menunggu. Semoga selamat sampai tujuan. Mungkin Cukup itu Pak. saja Pak. Oke, itu pesan dari Pak Bagus Brimob ya, dari Kesatuan Brimob, Kesatuan Polri ya Pak ya. Mungkin itu saja dari perbincangan kita. Terima kasih sudah hadir Pak. Sama-sama. Terima kasih banget. Mudah-mudahan antara keterkaitan antara kita masyarakat dengan Polri semakin erat lagi Pak. Amin. Oke, segitu saja yang bisa kita sampaikan atau kita komunikasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, saksikan terus di Wong Brebes TV Online. Salam Boang Abang, tetap di ngobrol bareng Alul.